Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM, KBK Teknik Sumber Daya Lahan dan Air atau KBK TSLA bertujuan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa sehingga diharapkan mampu menghasilkan alumni yang siap bekerja dari sisi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Program MBKM ini merupakan upaya link and match antara kebutuhan dunia kerja atau pengguna lulusan dengan kompetensi mahasiswa. Melalui kegiatan MBKM ini diharapkan mahasiswa bisa mandiri dalam mencari dan menemukan pengetahuan real di lapangan melalui permasalahan real yang dihadapi, interaksi sosial, kolaborasi, kemudian manajemen diri. Pada tahun ini, KBK TSLA menawarkan program MBKM berupa magang dengan topik pengelolaan lahan dan air untuk pertanian tropis berkelanjutan. Pada tahun ini, MBKM TSLA mempunyai 4 mitra. Yang pertama adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DIY, kemudian Balai Besar Wilayah Sungai Serai Opak, Kementerian PUPR, kemudian Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serai Opak Progo, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan yang terakhir atau yang keempat adalah Badan Pemantapan Kawasan Hutan atau BPKH, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi MBKM kami ini dilakukan di Balai Besar Wilayah Sungai Serai Opak. Nah, selama berkegiatan di sana kami belajar dan mendapatkan pengalaman terkait operasi dan pemeliharaan irigasi. Untuk topik kita itu sebenarnya di irigasi. Jadi kita monef RJIT, terus tentang bangunan irigasi yang telah direncanakan, terus monitoring juga. Itu kami dari kantor PPKH itu ditugaskan ke beberapa kabupaten untuk membantu program PPT-PKH, yaitu program penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan. Kegiatan magang di tempat saya itu banyak ya, lebih ke arah perencanaan persemaian, terus ada pemeliharaan bibit, terus ada distribusi dan monitoring bibit, sampai ke kultur jaringan. Terus ada juga pembuatan peta dan juga seperti pemanenan air hujan juga. Kami jadi lebih mengerti kalau dalam melaksanakan operasi dan pemeliharaan irigasi itu perlu adanya komunikasi yang baik antara petugas pemelihara dengan P3A. Selain itu, petugas juga perlu koordinasi yang baik dengan pihak pusat sehingga dapat mengkoordinasiin pembagian air secara adil untuk penggunaannya. Di sana kita bertugas membuat peta persebaran infrastruktur air dari tahun 2015 sampai 2022. Jadi kita pembuatan peta lah. Jadi dari pembekalan yang pernah kita lakukan terus kita aplikasikan ke dinas sehingga kita pembuatan peta itu aman. Terus kemudian karena ini membutuhkan data infrastruktur air, jadi kita harus memvalidasi ke dinas pertanian, staf-stafnya, sehingga kita harus perlu koordinasi terus-menerus gitu. Kalau hasilnya itu kami dapat pengambilan data di kawasan hutan, analisis data yang telah diambil tadi, terus sama pembuatan peta kawasan hutan. Oke, kalau mulai dari hard skill dulu ya. Kalau hard skill itu karena emang kegiatannya seperti perencanaan persemaian, terus pemeliharaan, jadi ya pastinya aku dapat bisa mulai dari menanam sampai pemeliharaan, terus kita bisa distribusi juga. Selain itu juga jadi bisa mengetahui kalau untuk pemanenan air hujan itu kita harus seperti apa juga.